Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di Blockers dimanapun anda berada. Saya pagi-pagi ini sudah kedatangan tamu orang jauh ya, dari Jakarta, datang-datang ke Jogja gitu. Tapi ada isu, ada persoalan yang cukup menarik yang harus kita angkat di masa sekarang ini. Nah, kita akan berbincang soal antara bisnis dan dakwah. Ngeri ini. Bisnis dan dakwah, dakwah dan bisnis, bisnis dalam dakwah, dakwah dalam bisnis, atau dakwah dibisniskan. nah, bersama saya pagi hari ini yang tamu saya ini dari Jakarta, dari Yayasan apa Mas? Yayasan Darussifa. Darussifa, Yayasan Darussifa. Yang ini Mas Nasir ya? Nasir sama? Muhammad Nasruddin, panggilnya Mas Nasir ya? Nasir. Nanti bicaranya agak keras karena ini mikrofonnya agak jauh. Yang ini? Ali Zainal Abidin. Ini dari 1, 2, 3 ini yang paling ganteng mesti saya. Mas Ali selaku apa di yayasan? Ketua yayasan. Ketua yayasan loh. Itu loh. Muda loh ketua yayasannya, berapa usianya? Umur saya 35. 35 loh, masih kelihatan muda. Ketua umum partai bisa kesalip ini nanti. Mas Nasir Saya sebagai manajer operasional. Manajer operasional, kelihatan wajahnya itu memang harus memikirkan bagian operasional yayasan. Kapan dengan tekanan. Baik teman-teman sekalian, saya akan berbincang bersama Mas Nasir dan Mas Ali terkait sebetulnya Darussifa itu apa sih? Ini Yayasan Darussifa nih, dulu nih Mas Ali nih, Yayasan Darussifa itu apa Mas Ali? Yayasan yang bergerak di bidang sosial. Boleh maju? Ya, jadi Yayasan Darussifa itu yayasan yang bergerak di bidang sosial, di bidang dakwah, dan bergerak di bidang ekonomi juga. Yang mana khusus pergerakannya itu di bidang kesehatan pada saat ini. Pada saat ini memang yang kita fokuskan masih dalam dunia kesehatan, yang memang tujuan dari yayasan itu membangun lembaga-lembaga kesehatan untuk menaungi atau memfasilitasi masyarakat yang memang kurang mampu. Kalau bentuk konkretnya apa Mas yang sudah dikerjakan oleh teman-teman Darussifa? Kita ada program-program yang memang ditujukan untuk masyarakat di bawah garis kemiskinan, lebih ke arah sana. Kita memfasilitasi dengan yang pertama dengan lembaga kesehatan tersebut, yang kedua kita mengadakan program-program yang memang kita memberikan pelayanan kesehatan ke rumah-rumah warga yang dianggap kurang mampu gitu. Jadi memberikan pelayanan kesehatan ya? Iya betul. Termasuk bikin klinik apa segala macam gitu ya? Betul. Tahun berapa ya Darussifa? Pendirian di Darussifa itu 1986. Lama sekali loh. Wih, lama sekali. Umur yayasan lebih tua daripada umur beliau. Ya baik. Sekarang Mas Nasir, Mas mengelola sebuah yayasan dengan fokus pada kesehatan, tentu saja memerlukan biaya cukup tinggi ya Mas. Betul ya? Betul sekali. Ya toh, artinya pengadaan obat dan segala macam. Kalau yayasan bersifat sosial, itu gimana caranya? Itu kan kalau kita lihat bentuk-bentuk seperti itu kan bentuk, kalau pelayanan kesehatan itu lebih ke bisnis itu Mas. Betul. Tapi kalau tadi Mas Ali mengatakan ini jalur dakwah, ini melayani. Iya betul. Betul ya, jalur dakwah ya. Nah, itu iya Mas, mengcombine itu gimana Mas Nasir? Ya, jadi saat ini kan kita punya 2 klinik. Ya. Awalnya kita cuma 1 klinik yang sudah berjalan selama 36 tahun. Dan itu kita semua yang berbayar tanpa BPJS. Jadi kenapa kita sering diminta oleh Kemenkes ya untuk kok nggak BPJS, kenapa? Yang kami khawatirkan cuma takut bertabrakan dengan program sosial kita yang tadi masalah yang sudah disebut sama Pak Ketua ya, langsung ke masyarakat. Nah, ketika masyarakat sudah punya BPJS kan sebetulnya bisa langsung saja gitu kan, dan tidak perlu ada biaya apapun. Cuman kalau dari kita kan nggak cuma sekedar itu, barangkali di balik itu kan ada kebutuhan yang lain. Contoh misalkan ada satu orang yang sakit di situ dan ada satu keluarga yang harus nungguin. Sementara kalau ditinggal bekerja, bagaimana dengan perekonomiannya? Nah itu juga kita pikirkan. Seperti itu. Makanya kami membuka klinik itu dengan sistem tetap berbayar, tapi hasilnya
itu ditujukan untuk program-program sosial yayasan. Karena beliau pendiri mengamanatkan seperti itu. Pendiri yayasan itu. Pendiri yayasan. Jadi even klinik itu rugi sekalipun untuk membantu masyarakat tidak apa-apa. Oh gitu nanti ya. kita carikan solusinya entah dengan fundraising atau dengan investor yang lain. Tetapi alhamdulillah selama 38 tahun kita tidak pernah melakukan fundraising. Oh, jadi murni itu ya. Murni dari gerakan ekonomi yang dibangun, dari gerakan bisnis. Yang dari klinik yang satunya untuk mensuplai yang lain gitu ya. Betul ya? Betul. Teman-teman sekalian, kalau gitu kita nyebutnya apa ya? Bisnis untuk dakwah atau dakwah dalam bisnis? Apa Mas Kasir? Kan begini ya, jadi untuk menopang program sosial kan kita harus punya sarana dong Mas. Oke. Gitu. Kalau kita nggak punya unit usaha terus mau dari mana? Sementara kalau kita misalkan juga berharap dari orang lain ya mungkin banyak masyarakat, saya yakin masyarakat banyak sekali yang peduli terhadap kesehatan terutama balita dan lansia. Tapi kita tidak mau berpangku tangan terhadap itu. Ya kita coba upayakan dengan semaksimal mungkin. Cuman memang saat ini kami merasa sangat kurang ya, karena hanya cakupannya kok cuma wilayah itu. Kami ingin melebarkan sayap sampai kemana-mana gitu. Termasuk ke Jogja ini. Betul. Teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, ini menarik bahwa teman-teman di Yayasan Darus Shifa melebarkan sayapnya ke DIY. Kabarnya apa yang mau dibuat Mas Ali? Di DIY kita mau bikin apa? Rencana kita mau bekerja sama ya, bekerja sama dengan Lazisnu untuk pembuatan klinik. Oh, membuat klinik ya? Iya, betul. Jadi kita mengoperasikan klinik sebagaimana sih sebenarnya keinginan kami dengan sistem yang sama seperti di Jakarta, yang mana tidak hanya mencakup bisnis saja, tapi ke ranah sosial kita juga akan bergerak di sana. Gitu ya. Kemudian ini loh, saya sekarang ini pertanyaan saya adalah, ini kan bedanya tipis nih Mas Nasir antara program sosial dakwah dengan program padahal usaha kesehatan itu kalau nggak profit ya rugi gitu. Kalau selama ini dari kacamata ekonomi loh. Ya boleh kan dari kacamata ekonomi. Kalau klinik itu gimana Mas? Rugi kok? Untung lah. Kalau untuk awal iya pasti rugi. Oh gitu ya. Kalau buka awal itu pasti rugi. Oh. Cuma kan kita sudah punya pengalaman selama 38 tahun dan pasien kita yang di sana itu umum itu 2.500 setiap bulan. Setiap bulan 2.500 pasien. Dan itu semua berbayar. 24 jam kita operasional. Kalau gitu mekanismenya gimana Mas? Antara keuntungan terus nanti buat dakwah. Ya tadi misalkan yang penting adalah untuk kebutuhan internal itu sudah tercukupi. Jangan sampai kita dolim terhadap tim internal, karyawan dan sebagainya, kebutuhannya. Bahkan di internal kita punya program-program untuk karyawan itu sendiri ada, termasuk kuliah gratis, umroh gratis, sepeda motor gratis, sampai reward-reward yang lainnya. Bahkan mungkin ada kalau yang lain mungkin 12 gaji bulan setahun ya, kita punya 14. Oh, ada THR dan ada 14 bagi gaji. hasil 14 bulan ada gaji. Gaji ke-14 berarti. Ada ke-13, ada ke-14. Harusnya dikasih gaji sampai ke 24. Saya juga bingung sebetulnya cara ngitungnya. Cuma kalau misalkan saya sampaikan, aku pasti nggak mungkin lah. Tapi intinya adalah kita cuma pakai ayat manja bil hasanati fal masyurun akali. Amin. Oke. Itu saja. Nah, saya jadi pengen mengerti kan begini loh Mas. Ada satu lembaga-lembaga yang menggantungkan, jadi lembaga-lembaga filantropi gitu, yang menggantungkan pada masukan dana dari gerakan fundraising. Kalau jenengan kan terus dia menyalurkan berbagai dana itu untuk kegiatan sosial. Kemudian pertanyaan saya adalah, lembaga Darus Shifa ini sampai berapa banyak Mas? Mensewu. Jadi katakanlah misalnya satu bulan bukan hitung-hitungan kasar ya, berapa ratus juta atau hitungannya gimana? Jadi maksudnya pembagian persentasenya itu bisa ada nggak target misalnya untuk dakwah nih? Misalnya untuk dakwah, untuk kegiatan sosial kita targetkan 100 juta atau gitu. Ada nggak? Kalau masalahnya ada?
Kalau untuk persentase kita nggak memplotkan persentase tersebut. Yang pertama tadi yang di Pak Nasir bilang ya, terkait kita pemenuhan ke dalam internal terlebih dahulu, kemudian baru kita mengupayakan kegiatan sosial yang lain gitu, terkait kesehatan ini. Karena tapi untuk persentasenya, alhamdulillah itu mungkin dalam kapasitas sebulan itu dari 50 ke atas mungkin ya. 60 juta ke atas ya, untuk persentase yang bisa dibagikan itu, tapi mungkin tidak bentuk hanya uang aja ya, tapi tadi lebih kepada pelayanan kesehatan yang memang kita bisa berikan. Gini loh Mas Nasir, maksud saya begini, ketika Anda melakukan pekerjaan, teman-teman dari Solo melakukan pekerjaan klinik gitu kan, menarik uang kan, satu dia yang seperti biasa itu. Kemudian program dakwahnya itu, sosialnya itu maksud saya mengatakan oke, bulan ini kita akan mengambil sebanyak, ada target 100 juta kalau rupiah itu, atau apa sehingga kan supaya menjaga stabilitas internal itu. Jadi sebetulnya kita nggak menggunakan kuota, mau berapapun seandainya kita mampu kita bantu. Gitu ya. Sampai titik darah penghabisan ya kalau kita bilang. betul mas. Sampai kita kadang sampai kita keuangan kita pun sudah sangat menipis pun, kalau memang itu perlu dibantu ya kita bantu. Dan kita udah pernah sering banget merasakan itu, tapi ya kita kembali lagi ya pasrahkan sama Allah. Insya Allah pasti ada kembalinya. Itu susah dalam hitungan ekonomi. Makanya dia tuh kalau ditanya ekonomi saya bingung mas. Jadi kami seperti itu. Jadi artinya begini, dalam konteks dari sisi pandang ekonomi, usaha itu kan harus mendapatkan keuntungan. Betul. Pengeluaran sekecil-kecilnya dapat keuntungan sebesar-besarnya. Betul. Kemudian yang kedua, ketika ekonomi berusaha juga sambil berdakwah. Yeah. Kalau mau dikombin, keuntungan dari ekonomi akan disalurkan untuk dakwah. Nah, persoalannya dari sisi ekonomi, manajemen ini mau diambil berapa nih bulan ini kan gitu. Karena kan bentuk pelayanan sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh Mas Ali dan Mas Nasir di Darushifa itu kan mengeluarkan biaya yang cukup lumayan tinggi. Betul. Misalnya obat-obatannya, betul. Dokternya, dan segala peralatannya. Nah, saya nggak ngerti konsepnya ini. Jadi gini, selama 38 tahun. Ya, jadi gini. Saya pernah ditanya sama beberapa teman-teman ini, kenapa selama 38 tahun kok masih cuma berdiri cuma sendiri, nggak punya banyak cabang? Ya karena kita bukan menghimpun banyak uang untuk buka cabang banyak, tapi ya itu ketika kita punya, kok ternyata orang datang ada minta bantu, ya kita bantu. Sehingga terkadang kita nggak memikirkan bagaimana cara mengembangkannya, gitu, mengembangkan bisnis ini sampai banyak. Nah, baru akhir-akhir ini kita berpikir ya juga ya kita nggak bisa begini gitu. Cuma kita tidak terus membatasi diri untuk bantuan sosial, enggak. Bahkan kita melebar lagi ke program revitalisasi musola dan masjid. Nah, sekarang begini, ketika bantuan sosial ini ya, ini impact ini diskusi ya. Masih berapa lama sih kita nih? 5 menit. Jadi ketika bantuan sosial semakin membangun, itu kan nggak bisa diukur bantuan sosial. Betul. Jadi artinya yang namanya sosial kalau diloskan itu banyak sekali gitu. Ya. Nah, ketika bantuan sosial ini semakin membengkak, bukan membengkak, bergerak cepat, meluas, sedangkan bisnisnya sampai itu satu klinik saja. Itu ada nggak target untuk mengembangkan bisnis ini sehingga bisa memberikan dampak? Ada. Nah, gimana? Makanya kita buka satu lagi yang khusus untuk BPJS. Kita bekerja sama dengan salah satu BUMD. Jadi di Jakarta di Pasar Induk Beras Cipinang kita dengan Food Station kita bekerja sama itu untuk layanan BPJS bisa dilakukan di situ. Itu juga konsepnya juga sama sebetulnya. Jadi kita pengen membangun klinik yang modern, tapi berstandarisasi akreditasi ya, nggak salah-salah. Terus mandiri, tapi harus punya jiwa sosial. Mandiri tapi harus punya jiwa sosial. Termasuk karyawan yang kita rekrut pun semua harus punya jiwa sosial. Kalau enggak mendingan nggak usah. Saya masih agak belum percaya gitu. Itu nggak seperti itu. Bukan. Banyak yang bilang. Begini loh, maksud saya begini. Kita bahkan ada 2 bagian ya. Sebenarnya kalau teman saya datang Mas Bahrul itu terus kontak Gini loh, maksud saya begini. Ini jenengan membangun sebuah klinik, namanya klinik apa? Cipinang. Ya. Dibangun oleh Yayasan Darushifa. Klinik ini kan menghasilkan uang. Uangnya nanti dipergunakan untuk kegiatan sosial. Ya kan?
dakwah, jalur dakwah, ini jalur ekonomi. Iya. Ketika jalur dakwah ini semakin membengkak, membengkak itu artinya meluas, melebar segala macam, bisa tanpa batas. Ini ente, kliniknya ente ini masih sanggup nggak untuk menopang itu gitu. Kemudian dari kacamata manajemennya, saya jadi banyak bicara. Begini, sebagai manajemennya, kalau saya jadi direktur manajemennya, kenapa ente nggak melindungi terus gitu loh? Sorry ekonominya gitu. Betul. Saya nggak tahu Mas Nasir dan Mas Ali akan bisa menjelaskan. Ini pilihan yang nganu loh Mas, pilihan yang berat dan penuh konsekuensi. Ya, jadi kayak kita nanti akhirnya cari-cari peluang untuk menambah pundi-pundi uang kita itu dengan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan gitu kan. Untuk apalagi sekarang kan sudah perusahaan yang dengan 100 lebih itu kan harus MCU sekian tahun gitu. Nah seperti itu contohnya kita kerjasama. Jadi sebenarnya klinik itu nggak hanya kita beroperasi di situ saja, tapi kita bisa melebar keluar dengan kita kerjasama dengan pihak-pihak luar untuk entah kerjasama klinik perusahaan atau bahkan MCU-nya atau sekedar MBC atau cek kesehatan berkala gitu seperti itu. Jadi kadang perlu dicek berkala seperti itu. Nanti kan kita dapat pendapatan dari situ. Kalau kita cuma mengandalkan klinik saja menunggu pasien ya juga tidak cukup. Adalah beberapa yang kita lakukan. Saya kalau sudah bicara vertikal itu saya nyerah. Jadi artinya ini kan kalau kita bicara horizontal, dalam konteks horizontal itu ekonomi dan segala macam. Kalau bicara dengan vertikal itu, sekarang saya mau tanya, Yayasan Asif, apa yang membuat Darushifa itu apa yang membuat menjadi kekeh untuk melakukan kegiatan sosial itu lebih besar itu kegiatan sosial ini dibanding dengan ngapain sih? Lu buka klinik aja, kliniknya gede-gede sama jadi rumah sakit gitu. Kenapa? Apa ada sesuatu cerita di belakang itu atau memang ada mission impossible atau mau mengadakan perubahan? Apa? Saya tahu. Ganti. Mas Ali dulu, gimana Mas Ali? Ya, konsep di kami memang pertama memang tujuan kami adalah didirikannya yayasan itu terkait sosialnya Pak, yang memang disokong oleh ekonomi melalui klinik tersebut. Jadi tujuan awalnya itu memang untuk sosial pemenuhan terkait kesehatan masyarakat. Jadi tadi kalau membahas terkait ekonomi seperti apa sih kita mengejar untuk mendanai kegiatan-kegiatan sosial kami itu seperti apa sih gitu. Ya kami tetap memanagenya secara profesional di bidang kliniknya gitu ya. Maksudnya di usaha kliniknya tersebut kita bergeraknya sesuai profesional, tapi di yayasan kita memiliki satu divisi untuk kesosialan tersebut. Nah sekarang ini kita lagi mengupayakan bagaimana kita membuka keran-keran baru terkait ekonomi yang mensokong untuk kegiatan sosial yang diadakan. Oke, jadi gini, saya sekarang mau menyimpulkan terakhir, Mas Nasir dan Tuan. Mas, kalau saya menyimpulkan itu, apakah benar anggapan saya? Jenengan itu lembaga sosial yang mengelola bisnis, beda? Atau lembaga bisnis yang mengelola sosial, yang mengelola kegiatan sosial? Jadi lembaga sosial. Jadi ente itu berada di dalam lembaga sosial yang mengelola bisnis. Atau bisnis yang lembaga bisnis. Jadi yang pertama ya. Jadi lembaga sosial yang mengelola bisnis. Nah, saya yang berikan amanat untuk mengelola bisnisnya. Tapi terkadang juga ikut di sosialnya. Enak dong jadi lembaga sosialnya yang bisnisnya dia yang sosialnya. Iya betul. Ya baik. Sudah, ini terakhir closing statement ya. Apa sebetulnya target yang diharapkan dan sudah tercapai belum selama 38 tahun ini? Mas Nasir kemudian Mas Ali. Apa sih lu mau cari apa lu mau cari apa? Bahasanya gitu. Kalau sosial itu nggak ada hitungan sih. Oke. Apa targetnya? Sebanyak-banyaknya bisa kita bantu masyarakat.
target masuk surga deh. Kuncinya nggak ada. Apa targetnya Mas? Ya itu tadi, sebanyak-banyaknya yang kita punya itu bisa manfaat buat orang lain. Baik. Sebanyak-banyaknya. Makanya kita coba sampai ke melibatkan PDI supaya kita bisa lebih luas lagi manfaatnya buat banyak orang. Kita pengen jadi apa ya? Mungkin agak gimana, cuman ya memang pengen jadi warga negara yang punya andil untuk negara. Oh iya sekali. Sudah ke Kementerian Sosial belum? Belum, betul. Dan mudah-mudahan sih ya bukan sombong, kita yang coba bergerak sendiri dulu. Oke, siap. Ya. Mas Ali? Ya tadi seperti yang kami sampaikan bahwa bermanfaatkan itu yang memang kita menjadi tujuan utama kami, memberikan manfaat sebanyak-banyaknya, dan untuk internal kami lebih memanusiakan manusia gitu. Terus selama ini malu. Baik, terima kasih teman-teman di Blockers. Saya habis ini akan berbincang dengan seorang akademisi bidang ekonomi dan sosial ini nanti habis setelah ini ya. Sampai ketemu lagi, salam